Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Saat ini kita bersama merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian 16 ayat 1 sampai ayat 16. Sebelumnya mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh kerinduan untuk mendengar suara-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu yang memberi kami kesempatan untuk belajar dan merenungkan kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus membuka hati pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan jelas. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk menangkap kehendak-Mu, dan tanamkan firman-Mu dalam hati kami, agar kami berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Singkirkan segala pikiran yang mengganggu, fokuskan hati kami hanya kepadamu, dan bentuklah hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca, kami renungkan hari ini, menguatkan iman kami, menegur, membimbing, mengubah kami menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara, tema kita yaitu kita akan menerima konsekuensi dari ketidaksabaran menanti janji Tuhan. Dalam Kejadian pasal 16 ini menceritakan tentang Abraham, Sarah dan Hagar. Sarah tidak sabar menanti janji Tuhan untuk memberikan anak kepadanya, sehingga ia meminta Abraham suaminya untuk mengambil Hagar menjadi istrinya. Akibatnya muncul konflik dalam keluarga mereka. Dari kisah ini kita belajar tentang bahaya dari ketidaksabaran menanti janji Allah atas hidup kita. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 15, bagaimana Allah berjanji kepada Abraham, bahkan ia akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit, dalam Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Namun dalam Kejadian pasal 16 ini, Sarah mulai meragukan janji Allah itu, karena dia merasa bahwa dia terlalu tua untuk melahirkan anak. Sarah mengambil jalan pintas dengan memberikan Hagar, hambanya itu, kepada Abraham. Hal ini seolah-olah bahwa Tuhan itu membutuhkan bantuan manusia untuk memenuhi rencananya. Allah itu bukan Allah yang kekurangan kuasa sehingga ia membutuhkan bantuan manusia untuk menggenapi rencananya. Tidak demikian, karena dia Allah yang berkuasa dan kuasanya begitu sempurna. Saudara, tanpa kita sadari dalam hidup ini, kita sama seperti dengan Sarah, mencoba mempercepat rencana Allah dengan mengambil jalan pintas melalui berbagai macam cara untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ketidaksabaran Sarah dalam menanti janji Allah, dia harus menerima konsekuensi, yaitu ketika Hagar, hambanya itu, mengandung, ia mulai memandang rendah Sarah, nyonyanya, di dalam ayat 4. Hal ini menyebabkan konflik antara Sarah dan Hagar. Sarah yang tadinya meminta Abraham menikahi hambanya Hagar itu, kini justru Sarah menyalahkan Abraham. Di dalam ayatnya yang kelima, akibat dari konflik itu, Hagar ditindas oleh Sarah sehingga ia melarikan diri di padang gurun, di dalam ayatnya yang keempat. Jadi kalau keputusan yang diambil tanpa meminta petunjuk Tuhan seringkali membawa konflik, membawa kepahitan, dan membawa penyesalan di dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, apa tindakan Allah terhadap konflik atau kekacauan yang terjadi oleh Sarah dan Hagar? Apakah Allah berdiam diri, tidak peduli? Tidak demikian. Justru Dia adalah Allah yang peduli. Dia datang menemui Hagar di padang gurun melalui malaikatnya pada ayatnya yang ke-7 sampai ayat 12. Hal ini menunjukkan
bahwa Dia Allah yang peduli terhadap penderitaan Hagar. Dia Allah yang peduli terhadap penderitaan setiap umatnya. Bahkan Allah memberikan janjinya kepada Ismail bahwa Dia memberkati Ismail, anak daripada Hagar. Ia menjadi bangsa yang besar. Maka Hagar menyebut Allah sebagai El Roi, yang artinya Allah melihat, ayatnya yang ke-13. Saudaraku yang dikasih Kristus, Allah kita adalah Allah yang kasih-Nya begitu sempurna. Sekalipun manusia itu telah salah langkah, mengambil keputusan yang salah, melakukan hal yang salah, Dia tidak meninggalkan kita. Dia tetap setia memberikan kasih karunia-Nya bagi kita. Mungkin dalam hidup ini saudara merasa terluka, saudara sudah dilupakan, saudara diabaikan. Tidak ada lagi satu manusia yang peduli dengan saudara. Ingat bahwa Allah kita Allah yang peduli dengan keadaan hidup saudara dan saya. Karena itu curahkanlah isi hatimu kepada Allah yang peduli, Allah yang maha melihat dan maha mengetahui setiap gumul hidup kita. Bahkan Dia Allah yang setia menolong saudara dan saya, menolong kita semua. Ingat saudaraku, ketika ketidaksabaran Sarah menjadi pelajaran bagi kita bahwa menanti janji Allah itu butuh kesabaran dan iman kepadanya. Pada Kejadian pasal 21 akhirnya di sana kita bisa melihat pada waktunya Allah pun menggenapi janjinya kepada Abraham dengan memberikan Ishak kepada Abraham dan Sarah sesuai dengan waktunya. Karena itu jangan tergesa-gesa dalam hidup ini, sebab orang yang tergesa-gesa tanpa menunggu waktu Allah bagi kita itu bisa merusak berkat yang indah yang seharusnya Allah berikan kepada kita. Mari kita menunggu janji Allah dengan sabar. Kita menunggu janji Allah dengan iman kita sungguh kepadanya. Maka kita akan menerima janji Allah pada waktunya. Amin. Mari saudaraku, kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar saat ini melalui kisah Abraham, Sarah dan Hagar. Terima kasih Tuhan telah mengajarkan kami tentang pentingnya menunggu rencana Allah dengan iman dan kesabaran. Ampuni kami jikalau selama ini kami sering tergesa-gesa mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Bahkan kami meragukan janji-janji Tuhan. Tuhan, kami belajar berserah penuh kepadamu. Berikan kami hati yang sabar dan iman yang teguh untuk percaya bahwa waktu-Mu selalu yang terbaik dalam setiap keputusan hidup kami. Tuntun kami agar tetap berjalan dalam kehendak-Mu dan mengandalkan kasih karunia-Mu. Bagi kami yang mungkin sedang berada dalam situasi sulit atau yang menanti-nanti jawaban doa, kuatkan kami ya Tuhan. Ingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah El Roi, Allah yang melihat, Allah yang peduli kepada setiap kami. Biarlah kami hidup senantiasa memuliakan nama-Mu, baik dalam penantian maupun dalam sukacita kami. Janji-janji-Mu digenapi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.